Oke, halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Ricky Randi. Salam Smart. Nah, di video ini saya akan bahas tentang soal asesmen kompetensi minimum yang kelas 11 ya. Kita lihat sama-sama soalnya seperti apa. Yang seperti saya bilang ya, tipe soal AKM ini tidak membutuhkan hafalan ya, tapi lebih ke analisa. Jadi soalnya ini bukan soal hafalan. Kalian harus memakai segala yang kalian tahu untuk mengerjakan soal ini gitu ya. Jadi nggak perlu disiapkan dulu gitu ya belajar buat AKM itu nggak perlu ya. Cobain aja ya kita tes. Ini ada soal seperti ini ya. Negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama, 10 juta penduduk ya. Tabel distribusi penduduk berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Jadi ini negara A dan negara B dibagi berdasarkan pendapatannya ya. Kurang dari 10.000 dolar, 10.000 sampai 20.000 dan lebih dari 90.000 dolar ya. Jumlah penduduk dari 10 juta 7% kurang dari 10.000, 10%, dan seterusnya ya. Ya negara B juga seperti ini. Ya, negara B seperti ini. Nah, ada tambahan data kategori penduduk berdasarkan pendapatan per tahun terbagi menjadi dua ya. Yang dibilang miskin itu yang kurang dari 20.000 dolar per tahun. Ya, berarti yang kurang dari 20.000 dolar ini miskin nih. Ya, ini ini penduduk miskin. Oke. Nah, yang kaya yang lebih dari 100.000 dolar. Kaya, oke. Yang kaya lebih dari 100.000 dolar berarti yang di paling bawah ini ya, kemungkinan besar kaya. Walaupun nggak semua, karena kan dia hanya lebih dari 90.000 datanya, yang nggak ada yang lebih dari 100.000 dolar. Kayanya di sini lebih dari 100.000 dolar, oke. Nah, soalnya seperti apa? Diagram batang yang tepat untuk negara A dan B. Jadi dari data, kalian diminta menggambar diagram batang untuk negara A dan B yang mana? Ya, pilih negara A yang pertama nih, yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Diagram batangnya udah disediain, tapi kalian harus menyesuaikan apakah negara A diagram batang yang mana gitu loh. Nah, kita lihat diagram batang, ya, ada sumbu Y dan sumbu X. Ini adalah persentase, lalu pendapatannya. Pendapatan udah sama ya, penduduk negara A dan B udah sama nih dari 10.000, kurang dari 10.000 sampai 90.000 ke atas. Itu udah sama, nggak bisa diapa-apain. Berarti tinggal kalian pindahkan angka persentasenya ini menjadi sumbu Y gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan kurang dari 10.000 itu 7% ya untuk negara A. Nah, ini kurang dari 10.000 7% nih, kemungkinan benar ya. Yang B-nya juga 7% nih, yang kedua juga 7%, ini 19%, ini 19%. Oke, berarti kemungkinan besar antara grafik 1 atau 2 untuk penduduk negara A, gitu ya. Ini kelihatan nggak ya? Saya coba gedein ya. Nah, seperti ini deh. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Ini diagram batang 1 dan ini diagram batang 2 ya. Nah, 7%-nya udah sama, lalu yang berikutnya berapa? 10, 10, 13 ya. 10, 10, 13. 10, 10, 13. Nah, ini udah kelihatan nih. Ya ini 17, 27 gitu kan. Salah ya. Karena kan diminta kan setelah 7 tadi kan 10, 10, 13 ya kan. 10, 10, 13. Jadi yang ini salah nih 17, 27 ini kan ngaco nih ya kan. Harusnya 10, 10, 13. Berikutnya 15, 10, 10 ya. 15, 10, 10, 8, 7, 10. Nah, berarti yang tepat adalah ini untuk negara A ya. Jelas ya sampai sini. Ini karena dia minta range pendapatannya ya sesuai gitu ya. 10.000 sampai 20.000 dan seterusnya. Nah, negara B berarti antara 3 atau 4 ya. Sama kayak yang tadi ya. 19, 12, 10 kan. 19, 12, 10. 19, 12, 10. 19, 12, 10. Nah, yang benar adalah yang nomor 3 berarti ya. Ini negara B. Oke. Habis 19, 12, 10. Yang terakhirnya 20%. Ya, benar ya. 20% yang terakhirnya. Nah, soal pertama udah selesai, diagram batang. Soal yang kedua, tentukanlah setiap pernyataan berikut benar atau salah nih. Ya, nomor 2, jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B. Jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak daripada B. Kalau ditanya jumlahnya lebih banyak atau enggak, kita harus totalin nih.
Yang dibilang miskin itu kan ini 1.700.000, berarti kan negara A 1.700.000 yang miskin. Lalu negara B berapa? 1,9 tambah 1,2 juta nih, 3.100.000 ya. Berarti harusnya negara B lebih banyak ya. Negara B harusnya lebih banyak. Ini kan dibilang negara A lebih banyak, berarti salah ya. Yang kedua, distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan negara A ya. Kalau lebih merata itu artinya grafiknya itu kurang lebih datar gitu ya. Nah, negara A ini kan 7, 10, 10 seperti ini ya. Negara B, nah ini udah kelihatan negara B ini jomplang nih, turun terus naik gitu kan. Berarti yang lebih rata itu di negara A ya. Salah lagi ya, mestinya negara A. Lalu yang ketiga, 50% penduduk negara A lebih kaya dibandingkan 50% penduduk di negara B. Maksudnya adalah kalau 50% berarti 5 juta penduduk di negara A gitu ya. Lebih kaya dibandingkan 50% 5 juta penduduk di negara B. Berarti yang namanya kaya, kalian lihat yang paling bawah nih. 5 juta dari paling bawah berapa nih? Sampai mana gitu loh. Ini kan 1,7 tambah ini berarti 2,5 juta ya. Ditambahin aja 2,5, 3,5, 4,5. Nah, kurang lebih sampai sini nih negara A. Ya, 5 jutanya atau 50%-nya sampai sini. Nah, negara B ini 2 juta 2,9 tambah 600 berapa? 3,5 ya. 3.500.000 ya. 3.500.000 sampai sini. Habis itu tambah 700 4.200.000. Nah, sampai sini 5 juta ya. Nah, tapi dia semuanya ikut nih yang ini, ya kan? Berarti batasnya itu di 40.000 kan kekayaannya. 40.000 ke atas itu 50%-nya. Nah, kalau si penduduk negara A 5 jutanya itu di dalam sini, nggak semua nih, nggak semua, berarti 40.000 lebih pasti. Ngerti nggak? Karena ini udah 4.500.000 sampai sini. Ya, ini udah 4.500.000 penduduk, berarti dari 1,5 juta, 500.000 teratasnya doang yang masuk ke 50% terkaya. Berarti yang lebih kaya negara A, gitu loh. Kebayang ya, negara A lebih kaya, benar berarti. Lalu yang ketiga, Dewan Ekonomi Internasional memiliki program untuk membantu negara-negara yang memiliki senjangan pendapatan penduduk. Ya, negara B ditetapkan sebagai prioritas. Apakah benar? Jelaskan alasanmu. Nah, ini sebenarnya udah berhubungan sama distribusi yang tadi ya. Dari grafik ini benar. Karena dia yang sangat kaya, lebih dari 90.000 itu banyak banget. Bahkan paling banyak di antara yang lain gitu ya. Jadi alasannya, iya benar. Kenapa? Karena distribusi yang kaya, yang lebih besar dari 90.000 dolar di penduduk negara B itu 20%. Ini terbanyak ya, 2 juta. Ya kan? 2 juta jiwa terbanyak dibandingkan persentase yang dari kurang dari 10%, kurang dari 10.000, 10.000 sampai 20.000 dan yang lain. Persentase yang lainnya ini kan nggak sampai 20% nih. Ya, paling tinggi sih yang paling akhir. Yang paling apa? Kaya gitu ya. Ini yang paling tinggi justru kan. Ya, jadi dia kesenjangannya besar sekali. Jadi miskinnya banyak, kayanya juga lebih banyak lagi gitu ya. Jadi dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Nah, ini dari grafik seperti ini ya. Contoh, asesmen kompetensi minimum kelas 11. Jadi yang kayak gini kan artikelnya ya nggak bisa ditebak ya. Artikelnya diambil apa, bisa tentang data penduduk, bisa tentang infografis pertumbuhan penduduk ya, atau misalkan penyebaran apa COVID misalkan sekarang lagi zamannya pandemi gitu kan. Bisa macam-macam datanya, itu berdasarkan data real ya, dan kalian harus analisa. Semoga membantu ya sampai sini. Kita mungkin akan bahas lagi di video yang lain ya buat asesmen ini. Ini bukan untuk menentukan kelulusan ya, hanya untuk memetakan seberapa efektif pendidikan yang sudah berjalan sampai saat ini gitu ya. Semoga membantu ya, bantu share dan jangan lupa subscribe juga, pencet belnya. Thank you semuanya, Bimba Smart Your Smart Solution.